Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arjuna Channel, masih bersama gua Alfian Dwi Arjuna. Kali ini kita akan bahas NHK GP Artec Street lagi, karena masih banyak dari teman-teman kita yang nanya tentang NHK GP Artec Street ini sob. Jadi apa aja sih kelebihan dan kekurangannya dari helm ini? Oke, di video kali ini gue akan kasih informasi mengenai kelebihan dan kekurangannya dari NHK GP Artec Street ini sob. Yang pertama itu dari desainnya. Dari samping ini benar-benar desainnya mengadopsi dari GP Artec versi race-nya dengan spoiler yang seperti ini. Dari samping sih keren lah ya. Dan spoiler yang seperti ini berfungsi untuk aerodinamis, dimana kalau dipakai untuk pembalap itu di belakang sini ada punuknya atau waterbed yang ada di pembalap. Jadi angin itu langsung melewati waterbed dari pembalap itu, berfungsi untuk aerodinamis. Desain dari samping keren, dari belakang pun juga keren, proporsional. Tapi sayangnya di NHK GP Artec Street ini, kalau kita lihat dari depan, tembem sob. Bahkan di video gue sebelumnya ada komentar juga yang bilang tampilan helmnya kalau menurut saya ini dari EHKH. Kalau dari samping keren ganteng, dari belakang cool, kalau dari depan apalagi visor tertutup kayak tuyul melongo kata dia. Itu sih komentar di video gua sebelumnya, nanti gue kasih tahu di sini. Tapi gue juga nggak tahu sih, mungkin NHK lebih memikirkan kenyamanannya di bagian pipi sini, atau mungkin safety-nya, gue nggak tahu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal safety, di produk sebelah pun ada yang dibikin tirus di bagian pipi sininya, jadi nggak kelihatan tembem dan masuk di MotoGP. Dimana itu artinya kalau udah lolos MotoGP berarti safety-nya udah terjamin kan. Tapi untuk NHK ini masih kelihatan tembem. Itu juga menurut kebanyakan orang, netizen lah, komentar netizen di grup-grup helm, bahwa NHK itu ukuran batok atau ukuran selnya itu masih terlihat lebih besar, apalagi dipakai untuk orang-orang kurus. Ada yang bilang kayak pentol korek lah. Bahkan ini di sel yang kecil atau di batok yang kecil. Gua pernah komparasi dengan KYT Course. Sama-sama batok yang kecil, tapi perbandingannya lumayan jauh. Mungkin kalian bisa cek videonya di atas, di kanan atas ini, atau nanti gua kasih videonya di akhir video ini. Ini di batok yang kecil, apalagi di batok yang besar. Selanjutnya setelah dari desain, dari bentuk, kita ke view-nya. Kelebihannya dari GP Artec Street ini, view-nya di bagian samping ini luas banget sob. Bahkan gue pernah tempelin di road review gue, di tangan gue di sebelah sini, itu masih kelihatan sob buat view-nya, jarak pandangnya. Dimana bagian samping adalah kendala buat kebanyakan helm full face, karena bagian samping nggak terlihat. Jadi emang agak susah, kalian harus nengok lebih banyak supaya bisa ngelihat sisi sampingnya. Tapi di GP Artec Street ini bagian sampingnya sangat luas, jadi luar biasa untuk view-nya. Dan bagian atas bawahnya itu juga termasuk luas, sangat luas mungkin ya, karena gua nggak perlu terlalu nunduk buat ngelihat speedometer gua. Dan ini juga desain helm balap,
Dimana kalau posisi seperti ini, bagian depan pun masih kelihatan luas. Itu adalah kelebihan dari view-nya atau jangkauan pandangnya dari NHK GP Artec Street ini. Tapi kekurangannya, mungkin ini adalah kelebihan yang menjadi kekurangan. Kalau kalian pakai di siang hari dan pakai visor clear, itu silau banget. Karena bagian atas ini langit kelihatan jelas. Jadi kalau siang hari itu silau banget. Karena mungkin terlalu luas, bukan terlalu luas sih. Cukuplah luasnya, tapi kalau kalian pakai visor clear itu bahkan silau banget. Tapi itu masih termaafkan, masih bisa diakalin lah. Kalian bisa pakai visor yang gelapnya, visor darknya, jadi nggak terlalu bermasalah lah untuk itu. Terus setelah visor mungkin kita ke fitur-fiturnya ya. Fitur yang pertama, kelebihannya visor lock. Visor lock ini benar-benar ngelock, benar-benar ngunci, dimana kalau kita lock dia nggak akan terbuka, dimana itu juga berfungsi sebagai safety juga. Jadi kalau kalian amit-amit misalnya crash, visor ini akan tetap terpasang, nggak pecah dan nggak terlepas. Itu dari segi safety-nya. Terus yang kedua, fitur kedua adalah emergency quick release system, dimana ini juga sangat penting di helm-helm full face, karena apabila crash kalian akan kesulitan untuk penyelamatan, apalagi orangnya pingsan. Itu helm full face seperti ini susah dilepas dari kepala sob. Jadi dengan adanya emergency quick release ini bisa dicabut dulu busanya, baru bisa dilepas dari kepala. Itu untuk safety, kelebihannya. Dan tali penguncian juga sudah double daring, dimana double daring ini adalah tali penguncian terkuat yang udah diuji dibandingkan microlock atau yang klik. Jadi double daring ini adalah yang paling safety lah, bisa dibilangnya seperti itu. Tapi juga double daring ini ada kekurangannya sih. Kekurangannya lebih ribet kalau buat harian, karena kalau klik atau microlock kan tinggal dipasang, sedangkan kalau double daring ini harus lilitin. Tapi itu juga tergantung kalian sih. Kalian lebih milih yang double daring mengutamakan safety-nya atau yang simpelnya. Tapi kalau di harian sih sebenarnya double daring ini nggak terlalu penting. Tapi di zaman sekarang ini kebanyakan yang dicari double daring. Padahal kalau menurut gua pribadi, kalau buat harian ribet sob. Nyopotnya ribet, masangnya ribet. Tapi itu kembali lagi ke kalian. Gue nggak bisa bilang double daring ini kelebihan atau kekurangan sih, karena minat di pasaran beda-beda. Terus kekurangan dari fiturnya adalah slot intercom sob. Di GP Artec Street ini, di yang batok kecil atau sel kecilnya belum ada slot intercom. Sedangkan yang di batok besarnya itu udah ada. Kalau itu sih menurut gua, apalagi di zaman sekarang ini ya, banyak yang San Mori, banyak yang dia pakai buat touring, dimana slot intercom itu dibutuhkan juga sih, dan banyak peminatnya untuk slot intercom ini, karena kebanyakan rider sekarang udah pakai intercom buat komunikasi sesama rider lainnya. Selanjutnya dari fitur-fitur, oh ya, helm ini mah single visor ya. Kalau untuk single visor atau double visor itu sebenarnya gue nggak bisa bilang itu kelebihan atau kekurangan sih, karena pada kenyataannya di pasaran ada yang lebih suka single visor, ada yang suka double visor. Jadi kalau itu nggak bisa gue bilang kelebihan atau kekurangan, itu tergantung kalian semua. Gue ingetin, GP Artec Street ini single visor. Terus dari bobot mungkinnya, bobot dan juga fittingnya. Untuk bobotnya sendiri ini adalah 1,5
plus minus 50 gram, dimana kalau bobot segitu sih emang mungkin bisa dibilang agak sedikit berat sih, karena standarnya ya 15, 16. Tapi masalah bobot bukan jaminan helm ini berat dipakai, karena NHK sendiri punya ciri khas fitting yang apa ya, jadi fitting dari NHK itu emang punya ciri khas sendiri. Dengan bobot 1,7 dipakai pun kalian nggak berasa beratnya. Mungkin dari busanya atau dari yang gue bilang bagian sini, nggak tahu itu pengaruh atau enggak sih. Ya itu balik lagi ke NHK-nya lah. Mungkin dia tetap dengan ciri khasnya desain dia, karena di NHK sendiri emang terkenalnya batoknya besar. Atau NHK nanti akan mengikuti permintaan dari user, permintaan dari netizen dengan desain-desain yang model helm-helm sekarang, dimana helm-helm sekarang itu lebih kecil-kecil lah, slim atau dan runcing-runcing ya. Terus paket pembelian, untuk paket pembelian GBR Tech Street ini punya kelebihan dimana sudah include dengan anti fog merek Winlock dan juga helmet care atau paket pembersihnya. Tapi di paket pembelian belum ada dark visor-nya, dimana itu emang umum sih untuk helm-helm budget segini. Mungkin dark visor itu biasanya kalau nggak di limited edition atau special edition, atau di helm-helm premium kelas 4 jutaan ke atas kali ya. Jadi itu aja kelebihan dan kekurangannya dari helm ini. Kesimpulannya, untuk desain kalian bisa lihat dari samping keren, dari belakang keren, dari depan ya seperti inilah. Untuk bobot 1,7, tapi untuk fitting itu enak banget sih, asli. Helm ini adalah helm ternyaman yang mungkin di kelasnya. Terus untuk view-nya, jangkauan pandangannya luas. Worth it sih dengan harga segitu ya. Harganya range-nya itu 1,5 sob. Gua nggak bisa sebutin nominalnya. Jadi anggap aja 1,5. Yang polosnya di bawah 1,5. Yang motif-motifnya di atas 1,5. Mungkin sekian aja dari gua, kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Gua Alfian Dwi Arjuna, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.